Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang karenanya telah memberikan kesehatan bagi kita untuk dapat hadir dalam acara webinar hari ini. Selamat sore dan selamat datang kepada hadirin sekalian. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Salaswina Nurjayanti dan Siska Elveta selaku pembicara pada webinar hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Diana Bella Putri dan Sidik Maulana selaku penanggap pada kegiatan webinar sore ini. Selamat datang di acara webinar Implementasi National Treatment dan Most Favored Nation dalam Perdagangan Internasional. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mentari Prastika, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, selaku moderator pada acara webinar sore ini. Sebelum memulai acara, saya hendak mengingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk menyalakan kamera selama kegiatan webinar berlangsung dan tidak menyalakan mic apabila belum dipersilakan oleh moderator. Acara webinar ini akan terdiri dari pemaparan materi, yang pertama dari Siska Elveta, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemberian tanggapan oleh pihak penanggap, kemudian dilanjuti lagi dengan pemaparan materi dari Salaswina, kemudian akan diberikan tanggapan lagi oleh pihak penanggap. Sebelum memulai acara webinar hari ini, mari kita bersama membaca doa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, kita akan memasuki agenda kita yang pertama, yaitu pemaparan materi dari Siska Elveta. Sebelum Siska memaparkan materinya, saya akan membacakan sekilas profil dari para pembicara dan juga dari para penanggap. Sebelumnya saya izin share screen ya. Baik, ini dia untuk pembicara ada Salaswina Nurjayanti. Salas ini merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang mendalami pada bidang hukum ekonomi. Kemudian ia juga aktif mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan di dalam maupun di luar Fakultas Hukum. Salas juga pernah menjadi delegasi dalam kompetisi esai Hukum Energi Push-Up 2021 dan juga menjadi salah satu peserta kompetisi esai dengan berkas terbaik. Kemudian untuk pihak penanggap terdapat Sidik Maulana. Beliau juga merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang mengambil konsentrasi pada bidang hukum ekonomi dan bisnis. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan di dalam dan juga di luar kampus. Sidik ini telah sukses meraih gelar juara 1 dalam kompetisi kontrak drafting Atmajaya Business Law Competition 2021, National Legal Opinion Competition KMMIH UGM 2021, dan juga SI Competition Hukum Pidana Islam UIN Wali Songo 2020. Kemudian untuk pembicara kedua, ada Siska Elveta, yang juga tentunya merupakan mahasiswa aktif ya dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, angkatan 2019. Ia aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti organisasi dan juga himpunan. Siska ini juga pernah meraih juara dalam kontrak drafting Atmajaya Business Law Competition 2021 dan juga National Legal Opinion Competition KMMIH UGM 2021. Dan untuk pihak penanggap, terdapat Diana Bella Putri, yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang mendalami bidang hukum mengenai hukum transnasional bisnis. Diana ini aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan hukum lainnya. Diana juga pernah berkesempatan menjadi delegasi dari Universitas Padjadjaran untuk ALSA International Moot Court Competition 2021 dan mendapatkan penghargaan SIAC Disclaimant Memorandum. Baik, kalau untuk pembacaan profil dari pembicara dan juga dari penanggap sudah dicukupkan.
Mungkin selanjutnya akan saya persilakan kepada Siska Elveta untuk memaparkan isi materinya. Kepada Siska, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Mentari, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Siska, sudah terlihat. Ya, baik. Mungkin saya izin untuk memulai. Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan ini, materi yang akan saya coba bahas yaitu adalah mengenai implementasi prinsip Most Favored Nation atau MFN dalam perdagangan internasional. Nah, adapun topik pembahasan yang akan saya sampaikan setidaknya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan dari adanya prinsip non-diskriminasi MFN sendiri. Yang kedua mengenai ketentuan mengenai MFN. Dan yang ketiga contoh implementasi dari prinsip MFN itu sendiri. Nah, sebagaimana yang tertulis pada WTO Agreement bahwa sejatinya WTO dibentuk sebagai organisasi perdagangan dunia yang bertujuan untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan melalui berbagai macam cara, termasuk penghapusan hambatan perdagangan, baik itu hambatan tarif maupun non-tarif, serta mengurangi tindakan diskriminasi dalam hubungan perdagangan internasional. Nah, maksud untuk mengurangi hambatan ini dalam kerangka WTO menggunakan istilah non-discrimination yang menjadi prinsip fundamental dan pilar dalam sistem perdagangan dunia. Adapun merujuk pada salah satu sumber yang saya dapatkan, prinsip non-diskriminasi ini di dalam perdagangan internasional dapat dilihat dari dua aspek tujuan, yaitu pertama dari aspek politik dan aspek ekonomi. Nah, dari aspek politik, prinsip non-diskriminasi ini berkaitan dengan untuk mencegah timbulnya sengketa di antara negara-negara, di mana pengenaan perlakuan yang berbeda tentunya dapat menimbulkan keuntungan di satu pihak, namun dapat juga menimbulkan kerugian atau beban di pihak lainnya, sehingga menciptakan suatu kondisi atau keadaan yang tidak adil yang dapat memicu perselisihan antar negara. Nah, yang selanjutnya dari aspek ekonomi, prinsip non-diskriminasi ini diantaranya digunakan sebagai instrumen liberalisasi perdagangan dengan tujuan untuk mencegah inefisiensi. Nah, di dalam kerangka WTO, prinsip non-diskriminasi tersebut yang utama adalah prinsip Most Favored Nation dan National Treatment. Adapun fokus yang akan saya sampaikan adalah mengenai salah satunya itu Most Favored Nation atau MFN. Adapun mengenai national treatment akan disampaikan oleh pembicara oleh Salaz. Nah, jadi apa sih prinsip MFN atau Most Favored Nation ini? Mungkin teman-teman juga sebenarnya sudah mengetahui apa itu prinsip MFN, tapi di sini izinkan saya untuk merecall saja mengenai prinsip MFN. Pada intinya, prinsip MFN ini mengatur bahwa suatu negara tidak diperbolehkan memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan pada barang atau jasa hanya kepada negara tertentu, melainkan harus diperlakukan secara sama untuk objek perdagangan yang sejenis. Ilustrasinya mungkin seperti ini. Apabila negara A memberikan suatu perlakuan istimewa kepada negara B, maka negara A juga seharusnya memberikan perlakuan yang sama kepada negara C. Nah, dari gambaran tersebut, maka penggunaan prinsip non-diskriminasi MFN ini dalam penerapannya dapat dibedakan, yaitu penerapan dalam hal perdagangan barang dan juga jasa, di mana untuk perdagangan barang terkandung dalam General Agreement on Tariff and Trade atau GATT, dan untuk perdagangan di bidang jasa sendiri diatur dalam General Agreement on Trade in Service. Nah, untuk yang pertama, kita akan coba mengidentifikasi prinsip MFN dalam perdagangan barang. Berdasarkan artikel 1 ayat 1 GATT, intinya menyatakan bahwa segala bentuk keuntungan, imbalan, hak istimewa, atau kekebalan yang diberikan oleh suatu negara anggota WTO untuk setiap produk yang berasal atau ditujukan kepada negara lain harus diberikan segera dan tanpa syarat, juga terhadap suatu produk yang sejenis. Nah, dari kata-kata yang dicetak merah itu merupakan kata kunci yang dapat digunakan sebagai tolak ukur
untuk menilai tingkat konsistensi dari suatu aturan dengan kewajiban perlakuan MFN. Nah, di sini juga saya sedikit membagi 3 poin tersebut. Yang pertama, suatu keuntungan, bantuan, hak istimewa, atau kekebalan itu erat kaitannya dengan kebijakan seperti besaran bea masuk, prosedur dan formalitas kepabeanan, pajak, hingga semua regulasi yang bersangkutan. Lalu poin kedua yaitu langsung dan tanpa syarat. Dan poin ketiga adalah barang sejenis atau serupa, di mana penentuan konsep like product ini kerap menjadi perdebatan juga karena eh, masing-masing negara memiliki preferensi atau tolak ukur yang berbeda. Namun setidaknya dalam hal ini kita dapat menggunakan beberapa indikator sebagai acuannya. Di antaranya dengan menilai karakteristik barang secara fisik, kebiasaan atau pilihan konsumen akan barang-barang tersebut apakah bersifat substitusi atau tidak, lalu kegunaan akhir dari barang, serta klasifikasi bea masuk internasional akan barang tersebut. Nah, selanjutnya memasuki MFN yang kedua, yaitu prinsip MFN dalam perdagangan jasa, yang terdapat pula dalam artikel 2 ayat 1 GATS, yang berdiri sebagai instrumen hukum yang mengatur adanya kewajiban negara-negara anggota untuk menerapkan prinsip MFN pada perdagangan jasa, di mana GATS ini menghendaki adanya kesetaraan kesempatan bagi produk jasa dan penyedia jasa dari negara anggota lain, di mana jika suatu negara memperbolehkan pihak asing turut bersaing dalam suatu sektor, maka kesempatan yang sama juga harus diberikan untuk pengusaha jasa dari negara anggota lainnya. Nah, dapat disimpulkan dari sedikit atau penjelasan yang telah saya sampaikan tadi bahwa tujuan dari prinsip MFN ini adalah untuk memastikan adanya kesempatan yang sama atau equality of opportunity untuk mengimpor dari atau mengekspor ke seluruh anggota WTO dengan perlakuan yang sama atau tidak diskriminasi. Lalu berikutnya, nah teman-teman, ternyata meskipun pengimplementasian dari prinsip MFN ini merupakan suatu kewajiban bagi negara anggota WTO, namun sebenarnya terdapat beberapa pengecualian terhadap prinsip ini. Di antaranya, keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas tidak dikenakan terhadap anggota lainnya, perlakuan preferensi di wilayah tertentu yang sudah ada tetap boleh dilaksanakan namun tingkat preferensinya tidak boleh dinaikkan. Lalu anggota GATT yang membentuk suatu custom union atau free trade area yang memenuhi persyaratan pasal 24 tidak harus memberikan perlakuan sama kepada negara lainnya. Lalu juga pemberian preferensi tarif oleh negara maju kepada produk impor dari negara berkembang melalui fasilitas. Nah, di sini juga saya menuliskan dalam cetak merah, ada juga pengecualian lainnya, yaitu yang kemudian disebut dengan ketentuan pengamanan atau safeguard rule yang diatur dalam pasal 19 GATT, di mana pengecualian safeguard ini memberikan pengakuan terhadap tindakan pemerintah dalam keadaan tertentu untuk dapat membatasi atau menangguhkan suatu konsesi tarif pada produk-produk impor yang jumlahnya meningkat dan dapat menyebabkan kerusakan serius terhadap produsen dalam negeri. Nah, di mana pengecualian safeguard ini berkaitan juga dengan salah satu kebijakan yang saya bawa, yaitu mengenai bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP yang pernah dikeluarkan Indonesia pada tahun 2014, yang kemudian ternyata kebijakan tersebut mendapatkan penentangan oleh negara anggota WTO. Ya. Bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP ini merupakan salah satu kebijakan trade remedies yang bertujuan sebagai instrumen perlindungan dan peningkatan daya saing industri dalam negeri yang masih berada dalam tahap infant industri. Nah, di Indonesia sendiri, sektor baja ditetapkan sebagai industri prioritas nasional yang pertumbuhannya harus dijaga. Nah, sementara berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan pada saat itu ditemukan adanya ancaman kerugian serius akibat terjadinya lonjakan impor produk kanai lantaian dari besi atau baja, bukan paduan, berdasarkan hasil dari penelitian KPPI. Sehingga merespon adanya permasalahan tersebut, akhirnya pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan BMTP ini yang merupakan tarif bea masuk tambahan di samping bea masuk umum
yang dapat dikenakan terhadap satu jenis produk yang sama melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kanal lantaian dari besi atau baja bukan paduan, di mana pengenaan BMTP ini dikenakan terhadap semua produk asal impor kecuali 120 negara berkembang yang dikecualikan dalam daftar yang tercantum dalam PMK tersebut. Nah, adanya pengecualian terhadap 120 negara berkembang ini kemudian, pada tahun 2015, Vietnam merespon atas kebijakan tersebut, di mana Vietnam ini merupakan pengimpor utama baja Galvalume ke Indonesia, merasa dirugikan oleh adanya tindakan kebijakan Indonesia karena mengecualikan 120 negara berkembang lain yang salah satunya adalah, tidak dimasukkannya Vietnam dalam pengecualian tersebut. Nah, lalu Vietnam menilai Indonesia telah bersikap diskriminatif dan melanggar prinsip MFN berdasarkan pasal 1 ayat 1 GATT karena Indonesia tidak memberikan keuntungan, kelebihan, ataupun privilege yang sama terhadap semua anggota WTO. Nah, lalu pada tahun 2017, akhirnya Indonesia pun mengajukan banding kepada Badan Banding WTO untuk mengkaji masalah-masalah hukum dan interpretasi hukum terkait kebijakan BMTP tersebut. Pada akhirnya, notifikasi yang dikirimkan WTO pada tahun 2018 mendukung temuan bahwa kebijakan bea spesifik yang dipermasalahkan antara Indonesia dengan Vietnam ini bukanlah merupakan tindakan pengamanan yang sesuai dengan perjanjian WTO. Lalu Indonesia dinyatakan bersalah karena melanggar kewajibannya berdasarkan prinsip Most Favored Nation karena bea spesifik tersebut tidak diterapkan secara diskriminatif dengan memberikan keuntungan terhadap 120 negara berkembang yang dikecualikan dalam penerapan BMTP ini. Pada akhirnya Indonesia pun memberikan respon dengan mengirimkan notifikasi kepada Dispute Settlement Body WTO yang intinya mengenai niat untuk mematuhi keputusan panel dan meminta jangka waktu untuk pengimplementasian rekomendasi tersebut. Dan akhirnya pada tanggal 22 Maret 2019, Indonesia menghentikan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atau kebijakan BMTP melalui Surat Putusan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK titik 010/2019. Jadi berdasarkan kasus ini pada intinya memperlihatkan bahwa memang tidak mudah dalam melakukan pembatasan atau pengecualian dalam mengatur bagaimana supaya kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau pemerintah itu tidak tetap memberikan keadilan, namun juga tidak berarti harus memberikan diskriminasi, tapi juga tetap mementingkan bagaimana kepentingan negaranya dapat tercapai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siska atas pemaparan materinya yang cukup lengkap ya, cukup komprehensif. Mungkin langsung dilanjut aja ya ke sesi berikutnya, sesi pemberian tanggapan oleh pihak penanggap. Mungkin Adiana mau memberikan tanggapan kepada Siska. Ya, Silakan. boleh. Makasih moderator. Izin saya share screen ya teman-teman. Sudah terlihat belum? Sudah, Diana. Oke, terima kasih. Jadi dari yang tadi udah dijelaskan oleh Saudara Siska mengenai implementasi Most Favored Nation dalam perdagangan internasional, lebih tepatnya di bawah kerangka WTO sendiri itu sudah cukup komprehensif dengan diberikan juga salah satu contoh, apalagi kasusnya di Indonesia sendiri, di mana di negara kita ini. Nah, yang saya ingin highlight itu mengenai salah satu poin yang tadi sempat dibawa sedikit saja, itu mengenai pengecualian implementasi dari prinsip Most Favored Nation, salah satunya pengecualiannya mengenai dengan Custom Union atau Free Trade Area. Jadi ini ada hubungannya dengan Indonesia sendiri sebagai anggota ASEAN. Sebagai anggota ASEAN, ASEAN adalah suatu organisasi regional
yang juga aktif dalam pengembangan perdagangan internasional di antara anggota-anggota ASEAN lainnya ataupun dengan mitra di luar anggota ASEAN. Sebagaimana yang diatur dalam perjanjian di bawah kerangka WTO sendiri, salah satunya adalah General Agreement on Tariffs and Trade pada pasal 24, dinyatakan bahwa pembentukan perjanjian perdagangan regional atau Regional Trade Agreement tidak menjadi satu rintangan dalam perdagangan multilateral di bawah kerangka WTO. Sehingga sangat dimungkinkan bagi negara anggota WTO untuk membentuk salah satu kerjasama ekonomi antar negara di suatu kawasan tertentu, yaitu salah satunya di Asia Tenggara, di mana di Indonesia berada. Bagaimana salah satu blok perdagangan bebas di dunia dalam kawasan regional Asia Tenggara adalah Associations of Southeast Asian Nations atau disingkat sebagai ASEAN. Nah, di bawah ASEAN ini terdapat perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan 5 mitra dagang ASEAN lainnya, yaitu disebut sebagai Regional Comprehensive Economic Partnership atau disingkatnya sebagai RCEP. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun dengan keikutsertaan negara anggota WTO dalam kerangka perdagangan bebas di bawah WTO, mereka tetap tidak meninggalkan kegiatan perdagangan bebas melalui kerangka regional atau bilateral melalui Preferential Trade Agreement. Namun, antara liberalisasi perdagangan di bawah WTO dan juga melalui PTAs yang sangat memiliki perbedaan. Di WTO, penekanan liberalisasi perdagangan berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Sedangkan di dalam PTA sendiri, melakukan liberalisasi secara selektif dan tidak jarang dalam konteks tertentu akan terlihat sangat diskriminatif. Nah, meningkatnya jumlah PTAs meningkatkan isu terhadap ancaman akan eksistensi perdagangan multilateral WTO, sehingga banyak ahli ekonomi mengkritisi apakah PTAs merupakan media yang mengembangkan atau membangun perdagangan bebas menjadi lebih maju, atau sebaliknya, akan menjadi suatu penghalang dalam perdagangan bebas. Tidak jarang juga dalam hal Regional Trade Agreement, di mana organisasi regional memasuki banyak PTAs, sehingga menemukan ketentuan antara PTA satu dengan yang lainnya saling tumpang tindih. Mohon maaf kalau misalkan ada gangguan suara, soalnya cuacanya lagi buruk, lagi hujan. Oke, lanjut. Nah, pengecualian dari prinsip Most Favored Nation. Ketentuan dalam pasal 24 GATT, saya meng-highlight GATT kenapa? Karena saya juga meng-highlight dalam RCEP-nya sendiri mengenai trade in goods. Nah, di dalam pasal 24 GATT adalah salah satu pengecualian implementasi prinsip Most Favored Nation di bawah kerangka WTO, di mana negara yang menjadi bagian Custom Union atau Free Trade Area Agreement tidak perlu melakukan atau mengimplementasikan prinsip tersebut berdasarkan perjanjian regional kepada anggota WTO lainnya yang tidak menjadi bagian anggota WTO tersebut. Sehingga hal ini bukanlah suatu pelanggaran terhadap prinsip Most Favored Nation. RCEP sendiri merupakan perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan 15 negara anggota Indo-Pasifik, yaitu negara-negara anggota ASEAN dan 5 negara mitra Tiongkok, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Nah, seluruh anggota perjanjian ini juga merupakan anggota WTO. Dalam perjanjiannya, para anggota telah menyetujui dalam hal pengaturan pengurangan atau penghapusan bea masuk. Most Favored Nation dalam pengaturan RCEP ini lebih kepada kewajiban negara anggota untuk memenuhi kewajibannya kepada Most Favored Nation, yaitu anggota negara RCEP lainnya, ataupun anggota negara yang telah meratifikasi RCEP. Salah satunya ada di pasal 4 ayat 2 dari RCEP, for the purpose of this agreement, ini di pasal 24-nya, 24 GATT. For the purpose of this agreement, a custom territory shall be understood to mean any territory with respect to which separate tariffs or other regulations of commerce are maintained for a substantial part of the trade of such territory with other territories. Nah, dalam perjanjiannya, para anggota telah menyetujui dalam hal pengaturan, pengurangan, atau penghapusan bea masuk. Bisa dilihat dalam pasal 4 RCEP pada bagian di Trade in Goods, pasal 4 ayat 2 menyatakan mengenai
pengurangan mengenai bea masuk dalam perdagangan barang secara internasional di antara anggota RCEP lainnya. Dari ketentuan dua ayat ini, ayat 2 dan 3, berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa terdapat ketentuan-ketentuan bea masuk yang sudah ditentukan dalam perjanjian RCEP yang diberlakukan hanya kepada Most Favored Nation, yaitu 15 anggota RCEP tersebut. Selanjutnya, seperti halnya dalam ayat ketiga, di mana negara anggota memiliki kewajiban untuk menyediakan tiap regulasi amandemen nasionalnya kepada negara Most Favored Nation. Menyediakan itu maksudnya seperti mengumumkan dan memberikan notifikasi sehingga para anggota mengetahui, dan itu merupakan bisa dianggap sebagai tindakan transparansi juga sebenarnya mengenai regulasi yang berkaitan dengan bea masuk sesegera mungkin, namun tidak melebihi dari tanggal berlakunya regulasi tersebut. Jadi kedua ketentuan ini tuh sebenarnya walaupun hanya dilakukan kepada si negara-negara yang menjadi anggota RCEP, berdasarkan kerangka WTO itu diperbolehkan. Jadi anggota-anggota yang di bawah RCEP ini sebenarnya tidak harus melakukan kewajiban yang sama berdasarkan RCEP kepada anggota WTO yang tidak menjadi bagian dari RCEP. Nah, hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran kepada implementasi prinsip Most Favored Nation. Hal ini dikarenakan ada dua syarat sebagaimana di dalam pasal 24, yaitu pertama, tindakan digunakan dalam formasi custom union, free trade area, atau perjanjian secara bilateral yang mana semua tindakan dibenarkan di dalam WTO agreements. Kedua, negara yang membentuk custom union harus mengumumkan kepada negara anggota WTO lainnya, dan jika tidak, maka custom union dianggap tidak pernah ada. GATT berdasarkan pasal 24 ayat 5 huruf A tidak menghalangi negara anggota untuk membentuk suatu custom union atau free trade area dengan syarat peraturan perdagangan lainnya yang berlaku setelah terbentuknya blok perdagangan tersebut, secara keseluruhannya tidak boleh menerapkan tarif yang lebih tinggi dan persyaratan yang lebih ketat dari sebelum custom union tersebut dibentuk. Begitu pula berlaku pada free trade area. Karena sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, tujuan adanya WTO itu untuk suatunya ada standarisasi minimum dalam perdagangan internasional, dan dalam hal jual beli barang secara internasional itu salah satunya mengenai hambatan non-tarif atau tarif. Jadi WTO membuat suatu standar minimum, dan nanti di custom union selama standar tersebut tidak melebihi dari standar minimum yang WTO telah tentukan, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Sehingga RCEP mengatur mengenai mekanisme yang lebih baik dalam mencapai hambatan non-tarif, baik tarif, tanpa mengesampingkan hal-hal yang telah disepakati dalam komitmen WTO tersebut. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa sumber, bisa dibaca nanti mungkin sama teman-teman. Sekian, terima kasih tanggapan saya terhadap pemaparan materi oleh Siska Elveta. Mungkin jika ada diskusi nanti bisa kita bahas setelah pemaparan materi oleh Salas dan juga tanggapan oleh Sidik Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih ya Diana atas tanggapannya. Udah lumayan ini lengkap ya, berarti pembahasan tadi kan oleh Siska udah dibahas secara umumnya tentang MFN, terus lebih diperinci lagi pembahasan terkait MFN-nya oleh Diana. Terima kasih ya Siska dan Diana. Selanjutnya kita lanjut lagi ya ke rangkaian berikutnya, pemaparan materi yang akan diberikan oleh Salas Twina Nurjayanti. Kepada Salas, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mentari atas kesempatannya, izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Salas. Jadi akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan topik mengenai implementasi national treatment dalam perdagangan internasional. Beberapa poin yang akan saya paparkan meliputi national treatment secara umum, implementasi national treatment, serta kasus yang berkaitan dengan implementasi national treatment ini.
Baik, langsung saja kita mulai. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, yaitu Saudara Siska Elveta, national treatment merupakan bagian dari prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan internasional. Prinsip national treatment dalam General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT tercantum dalam artikel 3, di mana artikel 3 ini meliputi 10 poin ketentuan yang pada intinya akan saya sampaikan dalam pemaparan ini. Di mana pertama, tujuan dari artikel 3 tentang neutral treatment ini adalah untuk menjamin ketentuan internal untuk tidak diterapkan pada barang impor atau domestik dengan cara tertentu yang menimbulkan perlindungan pada barang-barang domestik. Sekali produk impor telah mendapatkan persetujuan resmi untuk masuk ke pasar domestik suatu negara, seperti misalnya memenuhi syarat tarif, maka produk tersebut tidak boleh mendapatkan kesulitan pemasaran dikarenakan adanya keistimewaan produk lokal. Kewajiban national treatment dalam rangka pajak internal diterapkan terhadap barang sejenis, juga terhadap barang yang secara langsung bersaing dalam suatu pasar atau barang substitusi. Namun berdasarkan ketentuan artikel 3 ini, national treatment tidak hanya mencakup pajak internal, tapi juga mencakup regulasi internal di mana prinsip national treatment ini melarang peraturan-peraturan diskriminatif sebagai alat untuk memberikan proteksi terhadap produk dalam negeri. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait implementasi national treatment ini. Mengenai implementasi national treatment, sama seperti pada Most Favored Nation, konsentrasi national treatment ini dalam GATT juga berkisar pada konsep like product atau barang sejenis. National treatment mensyaratkan adanya perlakuan sama antara produk domestik dengan produk serupa dari luar negeri, di mana dalam national treatment ini terdapat dua kepentingan yang berhadapan secara langsung, yaitu kepentingan nasional untuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan dengan produk luar negeri, dan kepentingan internasional yang menghendaki persaingan bebas dengan kesempatan yang sama. Nah, selanjutnya, di samping mengenai peraturan tentang national treatment ini yang ada di artikel 3 GATT 1994, kewajiban national treatment ini juga diterapkan kepada semua tindakan yang mempengaruhi atau berhubungan dengan barang dan jasa, yaitu ada berdasarkan artikel 17 General Agreement on Trade and Services atau GATS, juga berlaku hanya sejauh bahwa anggota-anggota WTO telah secara tegas dan jelas berkomitmen untuk memberikan national treatment terhadap sektor-sektor jasa tertentu. Anggota WTO dapat mencantumkan daftar komitmen-komitmen mereka dalam kolom national treatment dari Schedule of Specific Commitments mereka. Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap anggota bebas menentukan apakah akan membuat komitmen ini. Nah, selanjutnya beberapa poin ini yang saya baca dalam literatur. Ketika salah satu negara anggota WTO telah membuat sebuah komitmen untuk melakukan national treatment dalam sektor jasa tertentu, menurut Van den Bosch dalam bukunya terdapat 3 pertanyaan yang harus dijawab untuk menentukan apakah aturan negara anggota tersebut tidak sesuai atau tidak konsisten dengan kewajiban. Di antaranya yaitu apakah GATS dapat diterapkan pada aturan yang dipermasalahkan, apakah jasa atau pemberi jasa asing dan domestik adalah jasa sejenis atau pemberi jasa sejenis, dan apakah jasa dan pemberi jasa asing mendapatkan perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan jasa dan pemberi jasa domestik. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai pengecualian terhadap prinsip national treatment ini. Hal ini diatur dalam GATS didasarkan pada artikel 14, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu anggota WTO bisa membenarkan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak sesuai dengan GATS untuk perlindungan moral dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, binatang, serta tumbuhan, dan untuk menjaga kesesuaian dengan peraturan nasional, seperti peraturan kepabeanan atau hak kekayaan intelektual, di mana aturan tersebut pada hakikatnya tidak bertentangan dengan aturan GATS. Baik,
yang telah saya sampaikan sebelumnya merupakan peraturan atau misalnya national treatment secara umum yang diatur dalam GATT dan GATS. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai kasus implementasi national treatment di Indonesia yang saya ambil, yaitu kasus Indonesia versus Brazil, misalnya concerning the importation of chicken meat and chicken product, yaitu mengenai kasus impor daging ayam. Kasus ini dikenal dengan nama Indonesia Chicken Meat ini diajukan oleh Brasil ke Dispute Settlement Body WTO atas keberatannya terhadap kebijakan Indonesia yang dianggap melakukan pelanggaran dan pembatasan impor daging ayam dan produk ayam dari Brasil sejak 2009. Brasil mengajukan pembentukan panel pada 16 Oktober 2014. Nah, dari secara singkat dari kasus ini, setelah melalui serangkaian sidang dispute settlement body tersebut, panel mengeluarkan keputusan pada tanggal 10 Mei 2017 yang memutuskan 7 ketentuan. Baik Brasil ataupun Indonesia secara implisit memiliki kemenangannya masing-masing. Terdapat 3 ketentuan yang dimenangkan Indonesia karena Brasil dianggap gagal membuktikan ketentuan tersebut berdasarkan dengan perjanjian WTO. Yaitu pertama, diskriminasi persyaratan pelabelan halal produk impor atau halal labeling requirement ini, di mana Brasil gagal membuktikan bahwa persyaratan pelabelan halal ini bertentangan dengan artikel 3 poin ke angka 4 GATT. Selanjutnya, persyaratan pengangkutan langsung. Tentang hal ini, Brasil gagal membuktikan bahwa persyaratan pengangkutan langsung bertentangan dengan artikel 6 GATT. Dan juga artikel 4 angka 2 Agreement on Agriculture. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pelarangan umum terhadap impor daging ayam dan produk ayam, di mana Brasil gagal membuktikan secara prima facie karena tidak dapat menunjukkan eksistensi pelanggaran kebijakan dan tidak tertulis. Pada intinya, Indonesia memenangkan ketiga poin ini karena Brasil gagal membuktikan tuntutannya. Selanjutnya, terdapat 4 ketentuan yang dimenangkan Brasil, yaitu tuntutan yang diajukan yang berhasil dikabulkan oleh panel. Yang pertama, di mana daftar produk yang dapat diimpor yang tidak konsisten dengan artikel 6 GATT, persyaratan penggunaan produk impor yang tidak konsisten dengan artikel 6 GATT, prosedur perizinan impor dengan melakukan pembatasan periode jendela permohonan dan masa berlaku persetujuan impor dan menetapkan persyaratan pencantuman total data jenis, jumlah produk, dan pelabuhan masuk serta asal negara yang tidak konsisten dengan artikel 6 GATT. Serta yang terakhir, penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner yang melanggar artikel 8 dan Aneks C SPS Agreement. Jadi pada intinya, keempat ketentuan yang dimenangkan Brasil ini didasarkan terutama pada ketentuan artikel 6 GATT dan juga ada berdasarkan artikel 8. Nah, dalam hal ini, Indonesia memutuskan untuk tidak melakukan banding dengan pertimbangan beberapa ketentuan yang dianggap bertentangan dengan perjanjian WTO yang telah tadi disebutkan, telah dilakukan perubahan dan penyederhanaan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2016. Terkait dengan prinsip national treatment dalam artikel 3 GATT 1994 ini yang diajukan Brasil dalam kasus ini, yaitu beberapa artikel yang tadi dituntut kepada panel. Pengaturan yang diperdebatkan adalah mengenai standar nasional Indonesia melalui sertifikasi halal. Persoalan ini dimenangkan Indonesia karena Brasil tidak mampu menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda antara produk ayam segar domestik dan produk ayam beku dari luar negeri. Baik, selanjutnya berdasarkan beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi, kesimpulannya yaitu kewajiban national treatment sesuai dengan artikel 3 GATT 1994 diterapkan pada semua tindakan yang mempengaruhi atau berhubungan dengan perdagangan barang. Selain itu juga ada kewajiban national treatment terhadap artikel 17 GATT berlaku hanya sejauh bahwa anggota WTO telah secara tegas dan jelas berkomitmen untuk memberikan national treatment terhadap sektor-sektor jasa tertentu. Jadi di samping barang juga national treatment ini dengan perkembangannya dapat diterapkan terhadap jasa.
Selanjutnya, implementasi national treatment ini memiliki pengaruh pada penguatan kedaulatan Indonesia, seperti halnya pada kasus Indonesia versus Brazil yang telah tadi saya sampaikan. Sertifikasi halal yang diperdebatkan oleh Brazil akhirnya diputuskan WTO tetap dapat diberlakukan. Hal ini berarti Indonesia tetap dapat memberlakukan sertifikasi produk tertentu selama itu diterapkan secara sama baik bagi produk yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Baik, selanjutnya berikut referensi pemaparan mengenai implementasi national treatment yang telah saya sampaikan, berupa beberapa artikel jurnal internasional mengenai national treatment yang bisa mungkin menjadi rujukan jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi national treatment ini. Baik, sekian mungkin pemaparan mengenai implementasi national treatment yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Salas atas pemaparan materi national treatment secara umumnya. Dilanjut aja langsung ke bagian penanggap yang akan diberikan oleh Sidik Maulana. Kepada Sidik, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin untuk melakukan share screen ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Sidik. Baik, izin melanjutkan ya. Jadi selamat sore teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Dan izin untuk melakukan penanggapan atas materi implementasi prinsip national treatment dalam perdagangan internasional yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, Saudari Sastrina Nujayanti. Mungkin saya lanjutkan. Saya pertama-tama akan memberikan overview terlebih dahulu atas national treatment ini sendiri. Sebelumnya sudah disampaikan secara jelas oleh pemateri sebelumnya bahwa national treatment ini merupakan salah satu prinsip penting yang ada di dalam kerangka WTO. Nah, secara khusus, mengapa bahasan mengenai NT ini menarik? Dikarenakan sebetulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip MFN atau diskriminasi di antara mitra dagang itu, apabila kita bandingkan dengan pelanggaran terhadap penerapan NT itu, lebih sering terjadi pelanggaran terhadap penerapan NT. Namun ini bukan berarti bahwa pelanggaran terhadap MFN sudah tidak ada, tetapi untuk frekuensinya untuk saat ini perkembangannya adalah lebih banyak terjadi pelanggaran terhadap prinsip NT. Sehingga izin menambahkan juga bahwa NT sendiri itu kita harus mengkonsepsikan bahwa NT berpandangan bahwa produk suatu negara yang diimpor harus diperlakukan setara dengan produk domestik, tetapi bukan berarti produk tersebut tidak boleh dikenai bea cukai, tidak boleh dikenai biaya-biaya masuk ke suatu negara, bukan berarti seperti itu. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ketika suatu produk sudah masuk ke dalam suatu pasar suatu negeri, telah menempuh alur importasi, telah dikenakan bea masuk dan lain sebagainya, produk tersebut tidak diperkenankan untuk dikenakan pajak, pungutan, maupun dikenai regulasi dan persyaratan hukum yang diskriminatif oleh suatu negara. Sehingga produk tersebut nantinya bisa memiliki kemampuan untuk berkompetisi yang maksimal dengan produk dalam negeri tersebut dan mempunyai kesempatan yang setara. Lalu juga mungkin kita bisa lihat kepada beberapa contoh-contoh kasus dalam prinsip national treatment ini sendiri, di mana yang terkenal salah satunya adalah kasus India versus European Communities on certain taxes on other measures on imported wines and spirits tahun 2008 dengan kode kasus DS 380. Kasus ini tuh sebetulnya merupakan kasus yang berkisar di seputar minuman beralkohol, yaitu minuman wine dan spirits, di mana pihak India, lebih spesifiknya itu adalah negara bagian Maharashtra dan Goa, melakukan kebijakan diskriminatif dengan menerapkan bahwa produk-produk wine dan spirits dari Uni Eropa wajib untuk menggunakan botol tertentu, di mana saat itu adalah wajib dikenakan untuk menggunakan botol kaca. Nah, kebijakan ini diskriminatif dikarenakan untuk produk-produk sejenis yang berasal dari dalam negeri, dari India, dari negara bagian Maharashtra dan Goa, itu tidak dikenakan kewajiban untuk menggunakan botol kaca tersebut, sehingga terdapat pelanggaran prinsip national treatment di dalam kasus tersebut. Adapun contoh lain yang terjadi adalah WTO yang belakangan ini atau baru-baru ini mengutuk Chile, Jepang, dan Korea Selatan karena memberlakukan pajak diskriminatif pada vodka dan whisky dan memberi privilege pada minuman lokal atau minuman nasional mereka.
di mana minuman lokal tersebut adalah soju dan pisco. Jadi yang terjadi di Korea Selatan ini lebih spesifiknya yang dibahas adalah Korea Selatan. Korea Selatan menerapkan suatu kebijakan undang-undang yang memberlakukan pajak tarif tinggi kepada minuman alkohol yang berasal dari luar negeri, tetapi menerapkan pajak yang rendah kepada minuman soju. Memang hal ini dapat dimengerti karena setiap negara pun memiliki minuman lokal tradisional mereka atau memiliki suatu ikon yang menjadi jati diri negara mereka. Namun yang menjadi permasalahan adalah antara wine dan juga antara vodka dan juga whisky dan soju merupakan satu kategori layak produk yang merupakan bukan, dan di mana soju itu bukan merupakan produk substitusi, sehingga pengenaan pajak yang tinggi terhadap produk minuman beralkohol impor ini tidak dapat dibenarkan. Nah, mungkin selanjutnya kita akan mendalami melalui benchmark case yang akan kita bedah lebih dalam lagi, di mana di sini kita membawa kasus antara United States melawan Indonesia, yaitu United States Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes dengan kode kasus DS406. Secara singkat, kasus ini merupakan sengketa perdagangan internasional yang melibatkan Amerika Serikat melawan Indonesia berkaitan dengan pelarangan penjualan rokok yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Hal ini bermula pada tahun 2009 ketika Amerika Serikat mengeluarkan regulasi berupa undang-undang yaitu Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, di mana regulasi ini itu sebetulnya bertujuan untuk melarang penjualan semua jenis rokok terkecuali rokok mentol. Nah, yang menjadi kejanggalan di sini itu adalah sebetulnya baik rokok kretek maupun rokok mentol memiliki dampak negatif yang sama-sama tinggi terhadap kesehatan dan terhadap tubuh. Dan justru pasar rokok jenis mentol di Amerika Serikat sendiri justru cukup besar, yaitu menyentuh angka 32%. Meskipun memang mayoritas pangsa pasar rokok di Amerika Serikat dikuasai oleh pihak Indonesia, di mana Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar rokok ke Amerika Serikat, namun dengan memperhatikan angka 32% yang merupakan pangsa pasar rokok mentol, di mana rokok mentol ini tuh notabene diproduksi oleh produsen lokal, hal ini menjadi cukup janggal. Terdapat indikasi bahwasanya Amerika Serikat mencoba melakukan tindakan proteksionisme dengan memberikan privilege kepada rokok mentol yang tidak dikenakan larangan dari Undang-Undang Pelarangan Merokok itu tadi. Lalu pihak Indonesia pun tidak tinggal diam, di mana Indonesia merespon karena Indonesia sendiri seperti kita ketahui merupakan salah satu produsen rokok terbesar di dunia, di mana industri rokok ini itu memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja, melalui pajak, cukai, dan lain sebagainya, sehingga Indonesia pun akhirnya mengajukan permohonan konsultasi dengan Amerika Serikat ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau Dispute Settlement Body pada tanggal 2 April 2010. Namun ternyata proses konsultasi ini tidak berjalan mulus dan tidak membawa hasil yang memuaskan, sehingga Indonesia pada tanggal 22 Juni 2010 mengajukan permohonan pembentukan panel, di mana akhirnya permohonannya dikabulkan pada tanggal 22 Juni 2010 juga. Di sini para pihak yang duduk sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa adalah Brazil, Uni Eropa, Guatemala, Norwegia, dan Turki, di mana akhirnya Indonesia sendiri memenangkan sengketa dalam kasus ini. Adapun argumen yang dibawa oleh pihak Indonesia adalah ada pasal 3 GATT dan ada pasal 20 GATT. Pasal 3 GATT sendiri intinya seperti sudah disampaikan oleh para pemateri sebelumnya, melarang anggota WTO untuk melakukan pengenaan pajak atau peraturan lain yang memperlakukan produk impor secara diskriminatif setelah melewati bea cukai serta menempatkan mereka dalam posisi less favorable atau kurang menguntungkan daripada produk sejenis dalam negeri. Namun demikian, memang terdapat peluang atau pengecualian terhadap pemberlakuan national treatment ini, di mana pasal 20 GATT mengatur pengecualian umum tertentu di mana negara anggota WTO diperkenankan untuk menyampaikan ketentuan national treatment selama diperlukan untuk 3 alasan utama, yaitu perlindungan manusia, kesehatan hewan, atau tumbuhan. Nah, adapun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat di sini adalah tindakan mereka melakukan pelarangan penjualan rokok sendiri merupakan pelanggaran karena seharusnya apabila memang ditujukan untuk melindungi kesehatan manusia, itu pelarangan rokok tersebut tidak hanya diterapkan terhadap rokok-rokok selain mentol, melainkan
Juga rokok yang berjenis mentol haruslah juga termasuk dalam pelarangan tersebut. Di sini padahal DSB secara rutin sendiri sudah menginterpretasikan bahwa WTO ini memiliki standing point yang menganut asas treatment no less favorable, di mana harus ada kesetaraan kompetisi bagi like products, di mana baik rokok kretek maupun rokok mentol merupakan produk yang serupa dan merupakan like product, sehingga mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk berkompetisi dalam pasar. Jadi ketika rokok kretek dilarang atau rokok-rokok jenis lainnya pun dilarang, maka rokok mentol pun sudah seharusnya ikut dilarang juga. Adapun untuk melihat apakah tindakan pemerintah Amerika Serikat ini bisa dibenarkan sesuai pengecualian pasal 20 GATT, yaitu untuk melindungi kesehatan warga negara mereka, terutama remaja, agar terhindar dari bahaya merokok, sudah seharusnya hal ini tidak bisa dibenarkan, karena justru pangsa pasar rokok yang cukup besar dan dominan pun tadi 32% adalah rokok mentol, di mana notabene kalangan muda pun akan lebih ringan apabila mencoba pertama kali itu merokok yang rokok-rokok yang sifatnya mild dan juga ringan, di mana salah satunya itu adalah bentuknya rokok mentol. Juga dari hasil data dari CDC dan juga FDA, tidak ditemukan perbedaan signifikan dampak negatif merokok antara rokok mentol dan rokok kretek terhadap paru-paru manusia, di mana dua-duanya pun memiliki dampak negatif yang cukup signifikan terhadap kesehatan manusia, sehingga alasan untuk melindungi kesehatan manusia di sini pun tidak bisa dibenarkan, karena apabila memang tujuannya melindungi kesehatan manusia, seperti sudah disampaikan sebelumnya, pelarangan tersebut jangan hanya ditujukan kepada rokok selain mentol, namun juga rokok mentol pun harus dilarang. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari pemaparan national treatment ini juga bahwa kewajiban national treatment utamanya diatur dalam pasal 3 GATT, di mana diterapkan kepada semua barang dan jasa yang sudah masuk ke dalam pasar suatu negeri. Namun tidak hanya dalam GATT, seperti sudah disampaikan dalam pemateri sebelumnya, pengaturan-pengaturan tersebut juga ada dilakukan di regulasi-regulasi terkait seperti di GATS dan lain sebagainya. Nah, berlanjut, kewajiban ini bermakna bahwa barang impor tersebut harus diberlakukan setara dengan produk dalam negeri, dan tidak diperkenankan diterapkan perlakuan diskriminasi dalam bentuk pajak, tarif, atau hambatan apapun dalam bentuk lain, terkecuali memenuhi persyaratan pengecualian sesuai pasal 20 GATT, yaitu untuk alasan perlindungan manusia, kesehatan hewan, dan tumbuhan. Nah, implementasi national treatment dalam kasus US versus Indonesia clove cigarette menunjukkan bahwa national treatment memiliki pengaruh terhadap kedaulatan negara. Di sini memang negara memiliki kedaulatan penuh dan berhak untuk melindungi warga negaranya, hewan-hewan yang hidup di negara mereka, maupun tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana. Namun langkah tersebut harus dilakukan dengan alasan yang rasional, dengan argumen yang kuat, dengan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat dunia maupun negara lain. Dalam kasus ini, pelarangan rokok kretek dan pengecualian rokok mentol produksi dalam negeri dalam pelarangan merokok tadi telah menunjukkan suatu upaya proteksionisme yang melanggar asas national treatment dengan menempatkan produk impor tadi, yaitu rokok kretek yang berasal dari Indonesia, dalam posisi less favorable. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam penyusunan tanggapan hari ini. Nanti barangkali teman-teman ingin meninjau lebih lanjut, bisa dikunjungi referensi-referensi yang digunakan dalam PPT ini, PowerPoint ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk lebih memahami lebih lanjut mengenai prinsip national treatment. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih mau Sidik. Ya, terima kasih ya untuk pemaparan tanggapan atas pemaparan materi yang tadi udah disampaikan oleh Salas ya. Sudah cukup lengkap, semoga juga dapat dimengerti oleh kita semua ya. Baik, karena sesi pemaparan materinya udah selesai, terus penanggapnya juga sudah baik yang dari Adiana ataupun Sidik juga sudah memberikan tanggapan. Kita lanjut ke bagian sesi tanya jawab. Apabila ada yang mau bertanya, boleh dipersilakan langsung raise hand aja mungkin ya. Kalau misalkan ini gak ada yang mau nanya, aku dia izin nanya. Boleh nggak ya?
Aku tadi lumayan tertarik sama bahasan yang mau Sidik. Tadi kan Sidik ngebahas tentang yang rokok mentol dan rokok kretek. eh, Berkaca pada kasus US versus Indonesia, clove cigarette itu sebenarnya bisa dikatakan nggak sih kalau sebenarnya prinsip national treatment ini sebenarnya mengekang kedaulatan negara atau sebenarnya nggak mengekang atau gimana? Soalnya tadi jadi kayak agak bingung nih sama pemaparan dari Sidik. Terima kasih Sidik. Semoga dapat dimengerti ya pertanyaannya. Oke, mungkin aku izin menjawab ya, Mentari. Terima kasih pertanyaannya. Betul, jadi sebetulnya kan kalau dari yang kasus dipaparkan pemateri sebelumnya, yang salah itu kan dia kecondongannya kepentingan Indonesia sebagai negara yang berdaulat bisa terlindungi kan dengan sertifikasi halal yang akhirnya tidak dipermasalahkan oleh WTO. Dalam kasus yang US ini memang sedikit unik, di mana US sendiri kan mengeluarkan undang-undang yang untuk melindungi orang agar tidak merokok tadi kan. Tetapi justru WTO berpandangan bahwa undang-undang tersebut tuh diskriminatif terhadap produk rokok luar negeri, produk rokok Indonesia lebih spesifiknya. Nah, apakah itu merupakan bentuk pengekangan kedaulatan negara atau bukan? Kalau saya pribadi melihatnya itu bukan merupakan bentuk pengekangan kedaulatan negara, mengingat kan apabila suatu negara sudah bound terhadap suatu treaty, maka terdapat kewajiban negara tersebut untuk patuh terhadap perjanjian tersebut, patuh terhadap perjanjian yang sudah mereka ikuti, di mana baik US maupun Indonesia merupakan negara anggota WTO dan merupakan bound terhadap treaty tersebut. Dan apabila kita rujuk lebih lanjut lagi terhadap peraturan yang ada, sebetulnya sekalipun memang Amerika Serikat atau US di sini ingin melindungi warga negaranya, itu diperbolehkan, tetap ada peluang melalui tadi pasal 20 GATT kan, kita boleh mengesampingkan ketentuan national treatment dalam hal untuk melindungi manusia, kesehatan manusia. Itu bisa dilakukan, dan juga kalau misalkan kita lihat ke bahasan lainnya, kita masih ada bisa melakukan SPS, sanitary and phytosanitary measures, dan sebagainya, itu tetap diperbolehkan, hanya saja harus dengan alasan yang jelas gitu. Dalam hal ini, jika misalkan memang US ingin melindungi warga negaranya dari bahaya merokok, berarti harus dibuktikan dengan kajian ilmiah bahwa antara rokok mentol dan rokok kretek tersebut terdapat perbedaan yang signifikan dari dampak kesehatannya. Jika memang tidak terdapat perbedaan signifikan, berarti ya seharusnya dua-duanya dilarang gitu. Jadi intinya tidak, kalau saya pribadi melihatnya tidak ada pengekangan kedaulatan negara di sini. Jadi US sah-sah saja apabila memang ingin melakukan pelarangan produksi atau penjualan rokok. Hanya saja harus didukung dengan argumen kuat dan juga tidak menempatkan salah satu produk dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan juga harus melakukan pemberitahuan dan kepada negara-negara mitra. Seperti itu. Baik, terima kasih Sidik. Jadi boleh aku sedikit simpulin ya, berarti national treatment ini tidak mengekang kedaulatan negara. Jadi untuk yang tadi kasus US versus Indonesia clove cigarette, US-nya ini sah-sah aja untuk melakukan pelarangan, tapi sebaiknya diperlukan adanya kajian ilmiah ya yang membuktikan bahwa si rokok kretek ini lebih berbahaya dibandingkan dengan rokok mentol, sehingga pelarangan akan penjualan atau distribusi si rokok kretek ini tidak dianggap diskriminasi ya bagi produsen dari Indonesianya. Seperti itu ya, Sidik ya. Baik, terima kasih Sidik. Mungkin dari yang lain, kalau ada yang mau bertanya, boleh. Aku mau mengajukan pertanyaan ke Adiana, boleh? Ya boleh. Silakan Siska. Ya, makasih. Sebenarnya ini menindaklanjuti tanggapan atas materi yang disampaikan oleh Adiana sendiri. Tadi ada pertanyaan lanjutan dan kebetulan sekarang ada kesempatan untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya apakah PTS ini berdampak baik ke perdagangan internasional dilihat dari kerangka WTO atau tidak gitu, dan seperti apa gitu pelaksanaannya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Siska. Jadi sebenarnya dari PTS ini tuh bisa suatu jadi building block dalam pertumbuhan ekonomi, di mana berpengaruh juga kepada kegiatan perdagangan internasional, dan bisa juga jadi stumbling block. Nah, di building block ini pasti melihat lagi ke implementasi dari preferential trade agreement-nya, misalkan di RCEP ini.
Apakah misalkan dari implementasi perjanjian ini tidak ada suatu tumpang tindih dari perjanjian preferential agreement lainnya yang Indonesia ikuti, misalkan dengan mitra lainnya yang tidak bergabung dalam RCEP. Kemudian bisa menjadi stumbling block apabila implementasi dari PTA-nya sendiri juga tidak benar. Misalkan kan WTO sendiri sudah memberikan suatu standar minimum dan segala macam dalam perdagangan internasional. Nah, bakal menjadi suatu stumbling block bila PTA setelah bertransformasi menjadi suatu ancaman atau permasalahan dalam eksistensi sistem perdagangan multilateral WTO itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Udah cukup, Siska? Sudah, Adiana, terima kasih. Baik, berarti Siska juga tadi udah nanya ya. Terima kasih ya Diana dan Siska. Salas mungkin ada mau bertanya. Kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa sih. Nggak ada ya? Sudah cukup, terima kasih Ya. teman-teman. Baik, karena ya, sesi pemaparannya udah selesai, terus sesi tanya jawabnya juga dicukupkan. Aku mau sedikit merangkum kali ya dari webinar yang hari ini. Tadi kan seperti yang jauh udah disebutin, webinar hari ini tuh kan bertemakan implementasi MFN dan national treatment ya. Keduanya ini sama-sama basicnya buat mencegah adanya diskriminasi antar mitra dagang. Namun perbedaannya terletak kalau MFN ini diskriminasi antar mitra dagang secara di antara negara di bawah naungan WTO, sedangkan kalau yang national treatment kan diskriminasi mitra dagang di dalam pasar domestik. Terus kemudian juga tadi sempat disebutin kalau tujuan MFN ini memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota WTO tanpa adanya diskriminasi. Kemudian juga tadi dari Siska juga mengangkat kasus Indonesia Safeguard on Certain Iron or Steel Products ya, yang mempermasalahkan kebijakan Indonesia dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 137 1/PMK 011/2014. Kemudian juga Adiana tadi sempat menyampaikan dalam para anggota tuh bisa menyetujui dalam hal pengaturan pengurangan atau penghapusan biaya masuk. Namun pengurangan atau penghapusan biaya masuk itu bisa dikatakan bukan sebagai suatu pelanggaran terhadap implementasi prinsip MFN atau Most Favored Nation dengan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satunya misalnya tindakan digunakan dalam formasi custom union, free trade area, atau perjanjian secara bilateral, seperti itu. Kemudian untuk tadi dari yang salah satunya terkait national treatment, implementasi national treatment ini memiliki pengaruh ya pada penguatan kedaulatan Indonesia, sebagaimana yang tadi udah dibawakan oleh Salas terkait contoh kasusnya, yaitu kasus Indonesia versus Brazil, measures concerning the importation of chicken meat and chicken products, yang terkait sertifikasi halal tersebut. Terus kalau yang dari Maul tadi juga udah ini ya, udah cukup jelas. Tadi kan sempat ada, aku merasanya agak bias nih. Sebenarnya national treatment ini mengekang kedaulatan negara atau tidak. Terus tadi dari jawabannya, mohon maaf Sidik, udah dijawab bahwa sebenarnya menurut pandangan Sidik, national treatment ini nggak mengekang sah-sah aja gitu pelarangan yang diberikan oleh pihak US-nya. Mungkin seperti itu saja simpulan atau summary yang dapat saya berikan dari webinar hari ini. Mungkin sebelum acara webinarnya berakhir, ada sesi foto bersama dulu kali ya, biar ada kenangan dokumentasi. Boleh semuanya siap-siap, aku yang foto ini. Baik, 1, 2, 3. Sebentar, 1, 2. Baik. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sudah.
fotonya udah selesai. Terima kasih kepada Salas, kepada Siska, kepada Diana, kepada Sidik untuk effort-nya dalam memberikan materi dan juga tanggapan pada webinar kali ini. Semoga tadi segala pengetahuan, segala ilmu, segala informasi yang telah disampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua untuk ke depannya. Mungkin tadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau memperdalami tentang materi-materinya bisa dilihat ya ntar dari sumber referensi atau daftar pustaka yang udah dikasih sama teman-teman. Mohon maaf, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang-kurang selama memandu acara webinar kali ini. Semoga dimaafkan ya oleh teman-teman semua. Ya, semoga dimaafkan ya teman-teman. Udah segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mentari, terima kasih teman-teman Terima semua. kasih Mentari, terima kasih semua.